Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan modul keempat ya pada SPSS, di mana modul keempat ini kita akan melakukan uji korelasi, di mana analisis korelasi ini merupakan studi pembahasan ya tentang derajat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Hubungan antara variabel tersebut dapat bersifat positif dan negatif ya. Dalam analisis korelasi sebenarnya tidak ada istilah variabel independen X dan variabel dependen Y, karena pada dasarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen akan bermakna sama dengan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Ini merupakan formula ya, dimana derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan huruf R atau disebut dengan koefisien korelasi sampel yang merupakan penduga bagi koefisien populasi. Sedangkan R2 atau R square disebut dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Nah, kekuatan korelasi linear antara variabel yang dihubungkan dapat disajikan dengan RxY yang didefinisikan dengan formula ini ya. Jadi formula ini juga disebut sebagai formula koefisien korelasi ya, momen produk. Dalam penelitian analisis korelasi, bivariate version digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang menggunakan data berkala rasio atau interval. Nah, baik, di sini ada sebuah studi kasus ya. Kita akan mencoba menguji korelasi, di mana di sini terdapat data yang ingin diuji apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini data detailnya kita dapat lihat di tabel yang ada di layar monitor ya. Berarti kita siapkan dulu di SPSS untuk variabel view-nya. Di sini kita membutuhkan ada 3 variabel view ya untuk motivasi, minat, dan prestasi. Untuk membuat variabel view kita lakukan seperti modul pertama ya. Di sini kita tentukan X1, X2, dan Y untuk variabelnya. Kemudian untuk desimalnya kita 0 saja. Kemudian measurementnya kita pilih scale. Labelnya kita bisa masukkan ya untuk X1 motivasi. Kemudian untuk X2 nya minat. Kemudian untuk Y prestasi. Sekarang kita masukkan datanya di data view ini ya. Nah, di sini karena sudah saya siapkan di Microsoft Excel, jadi saya tinggal pindahkan datanya ya. Saya copy langsung. Sehingga data sudah terisi. Nah, selanjutnya kita pilih menu analisnya. Kemudian kita pilih korelasinya. Kemudian kita arahkan ke bivariate-nya. Kemudian di sini muncul kotak dialog ya, bernama bivariate correlation. Kemudian ini variabel dari motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y kita pindahkan ke kolom sebelah kanan ke variabel ya. Dengan klik, bisa satu-satu dulu atau bisa sekalian semuanya bisa juga ya. Kemudian ini versinya kita aktifkan, checklist ya. Kemudian tuh type-nya kita aktifkan, ini flagnya kita aktifkan juga. Kemudian kita pilih OK. Ini adalah interpretasi dari uji korelasi yang sudah kita ambil dari tabel yang kita masukkan datanya ya. Berdasarkan tabel output ini kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate versions ya. Pertama, berdasarkan nilai signifikan sig totalnya dari tabel output diketahui ya bahwa nilai sig antara motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,02, sehingga di sini lebih kecil dari 0,05.
yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi ya. Selanjutnya hubungan antara minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai sig di sini sebesar 0,000 ya. Sehingga di sini juga lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi ya. Nah, berdasarkan nilai R hitung atau version correlation, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,796. Yang lebih besar R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya diketahui bahwa nilai R hitung untuk hubungan minat X2 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,908 ya. Lebih besar dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau version correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat maka akan meningkatkan pula prestasi belajar siswa. Berdasarkan tanda bintang 1 dari SPSS ya, dari output diketahui bahwa nilai correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang 2. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikan 1%. Nah, sebagai catatan di sini ya, rumus untuk menghitung nilai R tabel produk momen adalah dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel produk momen statistik. Karena N atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini ada 12 orang dengan signifikan 5%, maka ketemu nilai R tabel adalah sebesar 0,576 ya. Di sini kita bisa lihat dari gambar yang ada pada layar monitor. Baik, itu merupakan tutorial bagaimana kita melakukan uji korelasi ya. Sebagai latihan di sini saya sudah siapkan soal latihan keempat ya, di mana di sini ada sebuah penelitian dilakukan pada 12 mahasiswa di suatu perguruan tinggi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara IQ dengan IPK. Berikut adalah data IQ dan IPK yang berhasil dikumpulkan dari 12 mahasiswa tersebut. Di sini ada 12 responden ya, sama. Jadi yang nanti dibuat variabelnya ada dua variabel, IQ dan IPK. Nah, berdasarkan data tabel ini, maka ujilah apakah terdapat hubungan antara IQ dan IPK. Kemudian ujilah dengan tingkat signifikan 5%, lalu interpretasikan hasil ujinya. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.